Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan merenungkannya dari Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Jikalau kita telah mempersiapkan bacaan Alkitab kita, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati kami sekalian ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24, firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan kita pada malam hari ini mau berbicara mengenai dasar bersyukur, yaitu jujur. Dalam kehidupan sebagai umat manusia yang telah berproses untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu keberhasilan dan juga kesuksesan dalam hidup ini, ketika kita telah mendapatkan kesuksesan dan juga keberhasilan itu, biasanya ada dua respon terhadap keberhasilan yang kita peroleh itu, yaitu yang pertama adalah menganggap keberhasilan dan juga kesuksesan itu sebagai memang karena kehebatan dan juga usaha dari manusia itu sendiri. Tetapi tidak lupa bahwa kehebatan, kesuksesan, dan setiap proses yang boleh dilalui itu adalah bantuan dan juga pertolongan dari Tuhan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan juga terima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah menganggap bahwa keberhasilan dan juga kesuksesan hidupnya itu karena kehebatan dirinya sendiri. Dan juga kemudian ia mulai lupa diri dan juga berlaku sombong, karena menganggap bahwa semua keberhasilan dan kesuksesan hidup adalah karena usahanya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan terkadang bisa membuat setiap orang lupa diri dan juga bersikap sombong. Mudah sekali untuk merasa bahwa semua keberhasilan ini adalah kerja keras, kemampuan, dan juga keterampilan diri sendiri. Dapat dipastikan bahwa tujuan akhir dari semua itu adalah bahwa
kemuliaan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga tak tersisa sedikit pun untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Nah, dalam perenungan firman Tuhan di malam ini, kita diperlihatkan bagaimana respon sosok Abram atau yang biasa kita sapa dengan Abraham ketika ia berhasil mengalahkan musuh dan membawa pulang Lot beserta dengan para tawanan lain dan juga seluruh harta yang telah dirampas. Abram tidak meninggikan diri atas keberhasilan yang boleh ia dapatkan. Lalu Abram mendapatkan kunjungan kehormatan oleh Raja Sodom dan juga Raja Salem yang dikenal dengan sebutan Melkisedek. Nah, selain sebagai raja, Melkisedek ini juga berperan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Roti dan anggur yang dia bawa memperlihatkan adanya kaitan dengan ritus keagamaan. Ia juga memberkati Abram dengan berkata, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Jadi, apa yang dibawa dan juga didoakan oleh Melkisedek seakan-akan mau menegaskan bahwa janji berkat Tuhan kepada Abraham memang benar-benar nyata. Nah, keberadaan Melkisedek ini pun cukup misterius. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa Melkisedek ini adalah sebagai perwujudan malaikat Tuhan. Namun kemudian, apakah Abram mengenal Melkisedek? Tentu sama sekali tidak. Abram hanya bersyukur bahwa berkat dan juga doa yang diberikan oleh Melkisedek membuat ia semakin sadar bahwa Tuhan yang memberinya kemenangan, bukan karena kuat dan hebat Abraham. Sehingga keberhasilan yang ia raih dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan iman kepada imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Abraham memberikan 1/10 apa yang ia dapatkan untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini juga cukup menarik bagi kita bahwa di dalam kehidupan Abraham pun kita sudah dimulai untuk diajak memberikan persepuluhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang beriman, di mana ia mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah yang diyakininya sudah memberinya kemenangan. Sikap terpuji Abraham lainnya adalah dia tak pernah melupakan kerja keras semua orang yang berada di sekitarnya yang dia anggap juga sebagai rekan-rekan seperjuangannya. Abraham memastikan bahwa mereka akan mendapatkan pahalanya masing-masing, mendapatkan berkatnya masing-masing sesuai dengan hak mereka yang menang atas perang. Namun, Abraham tidak memberikan kesempatan godaan duniawi, godaan dosa untuk bermegah atas orang benar. Ia menolak untuk menerima ucapan terima kasih Raja Sodom, yang seakan-akan perbuatan Abraham itu adalah jasa untuk Sodom. Padahal perbuatan itu dilakukan atas dorongan Allah untuk menyelamatkan Lot. Oleh karena itu, ia tidak merasa perlu untuk menerima hadiah dari Raja Sodom. Kalau misalnya manusia biasa yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, maka tentu ia akan menerima apa yang diberikan oleh Raja Sodom. Tetapi karena Abraham adalah orang yang sangat beriman dan taat kepada Tuhan, maka ia percaya bahwa semua yang telah ia lakukan, kemenangan yang ia dapatkan, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu sudah selayaknya, bukannya dia yang menerima ataupun yang mendapatkan berbagai macam hal-hal yang seharusnya ia dapatkan, tetapi Abraham malah melakukan kebalikannya. Ia malah memberi kepada Tuhan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Tuhan. Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran hidup yang diberikan oleh Abraham ini, maka sudah selayaknya kita pun melakukan hal yang sama. Ketika kita boleh mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup, bahkan ketika kita boleh menerima berkat Tuhan setiap harinya, walaupun tidak besar, tetapi boleh mencukupkan kebutuhan kita,
maka layaknya lah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita, melalui ucapan syukur kita, melalui perbuatan kita, supaya memang benarlah bahwa hanya Allah lah yang akan kita puji, sebab memang hanya Allah yang memiliki kehidupan kita. Godaan yang ditawarkan kepada Abram masih sering kita jumpai di masa sekarang ini. Celakanya, banyak orang Kristen yang meresponi hal tersebut. Untuk itu mari kita berhati-hati menyikapi keberhasilan kita. Sebab itu bisa menjadi sumber kesombongan, menjadi sumber kita untuk bermegah diri dan juga menganggap diri kita yang paling berkuasa, yang paling kuat. Kita merasa berhak untuk mendapatkan pujian, hormat dan juga upah sesuai dengan hasil kerja kita. Memang semuanya itu benar, tetapi kalau kita terlalu mau menanggapinya untuk membuat kita lebih dipermuliakan oleh orang lain, maka tentu itu adalah hal yang salah. Dan tanpa sadar, kita telah terjual ke dalam perbudakan harta dan tahta yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, melalui perenungan firman Tuhan malam ini, kita diajak untuk selalu bersyukur dan memahami bahwa berkat Tuhan dapat hadir dalam berbagai bentuk dan juga dalam berbagai cara. Melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, terkadang menjadi sarana penegasan, pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu, berusahalah untuk melakukan yang terbaik bagi diri kita, bagi semua orang, terlebih untuk Tuhan. Ingatlah selalu bahwa keberhasilan, kesenangan hidup, kesuksesan, dan juga semua hal yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan telah menganugerahi kita talenta yang berbeda-beda untuk kita pergunakan dengan baik untuk mengusahakan kehidupan kita. Jadi berusahalah untuk meraih keberhasilan dengan selalu melibatkan Tuhan Sang Empunya kehidupan dan segala yang ada yang kita miliki saat ini. Percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu ada bagi kita setiap harinya, selalu baru setiap hari. Untuk itu janganlah khawatir, tetap percaya dan selalu bersyukur pada Tuhan di segala keadaan hidup kita, baik senang maupun susah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kehidupan ini selalu berputar. Tidak selalu kita akan merasakan kesenangan, dan tidak selalu juga kita akan merasakan kesusahan, kekhawatiran, dan juga ketakutan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuat kita selalu beriman teguh dan juga percaya pada janji dan juga berkat Tuhan yang selalu ada bagi kita setiap hari dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui perenungan firman Tuhan ini kami boleh disadarkan dan dikuatkan bahwa apa yang kami miliki saat ini semuanya adalah mutlak milik Tuhan. Apa yang kami dapatkan saat ini, keberhasilan dalam hidup kami, kesuksesan dalam hidup kami, kesenangan dan juga kebahagiaan, semuanya adalah berkat dan juga pertolongan daripada Tuhan semata. Untuk itu Tuhan ajar kami, supaya kami mampu untuk selalu bersyukur dan selalu mengingat bahwa di dalam setiap kesuksesan kami, ada Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang turut membantu kami untuk mencapai kesuksesan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, jikalau pada saat ini kami belum mendapatkan keberhasilan dan juga kebahagiaan itu, kami percaya bahwa kami sedang menjalani proses yang dimana di dalamnya Tuhan turut beserta di dalamnya. Tuhan turut bekerja untuk memberikan kami kesuksesan untuk masa depan kami. Untuk itu Tuhan, buatlah kami untuk selalu mengimani bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Dan juga ya Tuhan, pada malam ini ketika kami akan beristirahat, tolong kami supaya kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan besok pagi kami boleh kembali bangun untuk melakukan aktivitas kami, merancangkan masa depan kami, dan terlebih kami melakukan semuanya dengan bantuan daripada Tuhan saja. Berkati kehidupan kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harus